kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat besar itu hari ketika Kristus itu datang secara global, dia akan menghakimi kita. Dan kiamat kecil itu adalah hari di mana kita mati satu-satu, sesuai dengan usia kita, sesuai dengan habisnya jangka waktu kita hidup di dunia ini. Gitu. Jadi mau kiamat kecil, kiamat besar, kita harus tetap berjaga-jaga. Kasus kayak gini lumayan banyak terjadi sih, Kak. Kasus kayak gini nih banyak terjadi, satu, karena dia tidak mengenal Tuhan. Banyak orang ngaku-ngaku Kristen tapi tidak mengenal Tuhan. Makanya suka berpaling dari Tuhan atau menghujat Roh Kudus. Apakah yang demikian diampuni? Kamu harus bertobat. Mereka ini adalah sesat. Gitu ya. Jadi hati-hati sih kalau kataku. Karena saksi Yehova ini dia sangat memberitakan Injil itu sampai door to door. Mereka itu sangat agresif sekali. Gitu. Jadi hati-hati, dan kita itu sulit untuk menolak mereka. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi santai dengan salah satu umat Kristen. Dari diskusi kali ini, banyak pembahasan yang menarik sehingga semua umat Kristen dapat mengerti akan firman Tuhan yang benar. Dan tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Boleh. Ya semampu aku ya, kalau bisa jawab gitu. Iya, Kak. Nah, jadi aku mau tanya, Kak. Kalau misalnya di itu kan ya sebelah kan nanti kalau misalnya kiamat itu keluarlah kayak itu kan si dajjal itu. Tapi kan kalau di kita tuh setahu aku, ini aku masih muda sih Kak, jadi aku nggak tahu. Setahu aku tuh kita bakal rapture dulu gitu. Nah, penjelasan soal rapture itu dan seterusnya itu dia ini aku yang belum ngeh sampai sekarang. Boleh dong Kak, tolong dijelasin soal rapture. Terus nantinya kita kemana, dan kalau kiamat tuh kalau dari sisi Kristennya tuh kayak gimana? Karena jujur kalau aku ditanya sama temen aku nih, aku nggak tahu nih mau jawab apa. Kayaknya itu aja Kak. Thank you. Oke, kita mute ya, ini biar nggak mantul ya. Setelah mati nanti, atau nggak usah setelah mati ya, akhir zaman itu seperti apa sih? Ketika Kristus Yesus itu inkarnasi ke dunia, itu sudah masuk kepada akhir zaman. Dalilnya ada di Ibrani 1 ayat 2. Pada zaman akhir, Allah mengutus firman-Nya yang berhak untuk menerima segala sesuatu. Berarti akhir zaman itu dimulai dari inkarnasi Kristus. Seperti apa sih? Apakah ada rapture? Tidak. Rapture itu adalah teologi nyeleneh dari orang-orang barat yang keluar dari ajaran gereja mula-mula. Jadi tidak ada rapture sebenarnya. Sebab di Alkitab dikatakan seperti ini. Setiap orang ditetapkan mati satu kali lalu dihakimi. Nih nanti boleh dicatat ya ayatnya. Oke, ini kita bisa baca di Ibrani 9 ayat 27 ya. Dikatakan seperti ini. Allah sudah menetapkan bahwa manusia itu mati satu kali saja, setelah itu dihakimi. Ya, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, sesudah itu dia dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi tidak ada rapture. Kalau mereka dikatakan akhir zaman ada tanda-tanda kemunculan dajjal atau apa segala macam. Tapi kalau di dalam iman Kristen munculnya antikris, penyesat-penyesat dari dalam gereja itu sendiri. 1 Korintus 11 ayat 19. Harus ada penyesat di antara kamu untuk tahu siapa yang tahan uji. Jadi sebenarnya tidak ada rapture.
Rapture itu adalah ajaran salah dari teologi yang prematur yang keluar dari sejarah gereja. Seperti itu Kak IG. Wah, pengetahuan aku jadi nambah lagi nih Kak. Terus aku mau tanya lagi dong Kak, boleh nggak? Apa tadi? Oh iya, sekarang kan berarti kita sorry aku udah ingat pertanyaannya. Nah, berarti kan di Alkitab aku lupa di mana Tuhan tuh datang seperti pencuri ketika kita nggak siap. Nah, berarti ketika Tuhan Yesus datang itu saat itulah terjadi kiamat gitu ya Kak, bener nggak? Jadi salah narasinya ya. Narasi yang tepat itu adalah Kristus itu akan datang seperti pencuri di saat kita tidak tahu, bukan di saat kita tidak siap. Karena Tuhan Yesus itu nyuruh kita bersiap-siap dan berjaga-jaga. Sebab kerajaan sorga atau akhir zaman itu akan seperti 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Seperti apakah kehidupan 5 gadis bijak itu? Dia terus-terusan menyediakan minyak sampai datang mempelai laki-laki itu, supaya ketika datang mereka tidak dalam kegelapan dan bisa menandai siapakah mempelai laki-laki itu. Jadi kita sebenarnya disuruh untuk berjaga-jaga. Kalau kita siap sedia berjaga-jaga sampai hari kedatangannya untuk menghakimi kita semua dan menjemput kita, disitulah Tuhan akan melihat bahwa kita setia kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dengan 5 gadis bodoh itu? Mereka tidak berjaga-jaga gitu. Itu adalah contoh dari orang Kristen yang hidupnya dia tidak lagi mementingkan kerajaan sorga, tidak mementingkan lagi tentang bagaimana hidup intim dengan Tuhan Yesus. Tetapi mereka lebih sibuk kepada dunia, tidak berjaga-jaga, tidak bersiap-siap. Saat kiamat itu bisa kita maknai dalam dua fase ya. Kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat besar itu hari ketika Kristus itu datang secara global, dia akan menghakimi kita. Dan kiamat kecil itu adalah hari di mana kita mati satu-satu sesuai dengan usia kita, sesuai dengan habisnya jangka waktu kita hidup di dunia ini. Gitu. Jadi mau kiamat kecil, kiamat besar, kita harus tetap berjaga-jaga. Siap sedia dengan minyak di tangan kita supaya ketika kita menyongsong mempelai laki-laki itu, kita menjadi pengantin yang dibawanya atau yang diboyongnya kepada sorga itu. Seperti itu Kak. Jadi berjaga-jaga sebenarnya, bukan lagi tidak siap. Disuruh kita harus siap sedia. Seperti itu. Wah, keren ya bener Kak. Emang harus berjaga-jaga nih Kak. Nah, aku punya pertanyaan terakhir. Sekarang kan anak-anak muda itu sekarang, aku kan pelayanan di gereja nih ya. Anak-anak muda sekarang tuh udah pada gimana ya bilangnya, udah pada ogah gitu ke gereja. Dan always karena mungkin ke bawah pergaulan apa gimana, selalu bilangnya ya aku gereja minggu aja, tapi pas di gereja misalnya main handphone dan segala macamnya gitu, sehingga fondasi di anak muda ini yang dari aku lihat jujur udah nggak ada, sehingga mereka tuh gampang terombang-ambing. Boleh dong Kak tips dari Kakak gimana sih kita nih anak-anak muda biar bisa tetap punya pengetahuan yang lebih mendalam lagi tentang Tuhan Yesus. Dan ketika misalnya nih kita di tongkrongan, terus kan kadang-kadang kita suka dipojokin, Tuhan kamu gini, sehingga kita tuh bisa menjawab tapi nggak memojokkan gitu Kak, karena kita kan nggak boleh ya membalas kejahatan dengan kejahatan, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah boleh dong Kak tipsnya, itu aja sih dari aku udah boleh turun nggak Kak? Oke, terima kasih. Ya, tipsnya yang pertama, kamu harus mengenal Tuhan. Jadi begitu kamu mengenal Tuhan, kamu itu akan makin hari makin jatuh cinta kepada Tuhan. Orang lebih sering menggunakan sosial media itu untuk happy-happy, untuk senang-senang.
Nah itu tadi, sama halnya dengan 5 gadis bodoh tadi gitu. Mereka hidup tetapi tidak mengerti arti hidup. Tips saya sebenarnya satu aja, merenung, banyak-banyak merenung. Ambillah dirimu untuk dirimu sendiri, ambil waktu untuk dirimu sendiri, dan pergunakan itu untuk bertanya. Bertanya kepada dirimu sendiri. Sudahkah kamu sudah menjadi manusia yang benar? Sudahkah kamu kembali kepada fitrahmu sebagai manusia yang benar? Nah itu. Jadi kita itu kadang-kadang orang berpikir gini, oh mari kita habiskan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kegiatan rohani. Enggak, saya tidak menyarankan itu. Tetapi coba ambil waktu dan merenung. Perenungan itu baik untuk setiap orang. Dia harus keluar dari hiruk pikuk dunia ini yang terlalu hingar-bingar gitu, sampai-sampai kita lupa gitu. Nah kamu ambil waktu, terus kamu tatap matamu itu di kaca. Kamu sadari ya, setelah kamu melihat dirimu di kaca, coba dipegang hidungnya. Sekali-kali coba tahan napasmu setengah jam. Apa yang akan terjadi? Dari situ kamu akan tahu dan bersyukur betapa nafas yang kamu kira selama ini gak berarti, itu berarti banget buat kamu. Dari situ kita akan lebih cari tahu lagi tentang Tuhan, dan akhirnya kita mau bersyukur untuk nafas ini. Karena banyak orang yang tidak pernah mensyukuri nafasnya. Orang-orang itu kebanyakan bersyukur dengan apa yang dia miliki. Orang-orang itu banyak bersyukur dengan handphone yang dia punya. Orang-orang itu banyak bersyukur dengan kendaraan yang dia punya. Tetapi jarang sekali orang bersyukur dengan nafas yang dia punya. Makanya saya bilang, ambil waktu sesaat, diam di kamarmu, pandangi wajahmu, tutup hidungmu. Bagaimana cara kamu untuk bertahan hidup dengan setengah jam tak bernafas? Itu aja sih tipsnya dari aku sebenarnya. Selebihnya itu kalau dikatakan, oh sering dengar firman Tuhan, kayaknya semua orang juga suka mendengarkan firman Tuhan. Sambil cuci piring juga bisa. Sambil kerja aktivitas lain juga bisa. Tetapi satu hal yang jarang sekali orang lakukan itu adalah bersyukur atas nafas yang dia punya. Itu aja sih dari aku, tipsnya dari aku. Dan kita sering ketemu dengan orang yang beda agama. Bagaimana cara mengcounter kita tanpa harus menyakiti mereka? Ingat, itu bukan kejahatan. Ketika mereka menanyakan sesuatu tentang iman kita harus tenang. Kalau kita tidak tahu, tidak usah jawab. Tapi kalau kita tahu, silakan jawab dan pakai jurus Tai Chi. Argumentasi dia, kembalikan kepada imannya. Apakah dia bisa menjawab? Itu aja sih. Kita tidak akan menyakiti orang kalau pertanyaan yang dilontarkan ke kita tanya balik ke dia. Mampu nggak dia menjawabnya? Gitu aja sih kalau dari aku. Tapi itu bukan suatu kejahatan. Reaksi kita bukanlah kejahatan. Yang penting kita tidak mengolok-olok iman orang. Itu aja. Dari aku itu Kak Iki. Banget jawabannya. Iya bener sih, emang kita nggak boleh ini ya membalas. Tapi ya kadang-kadang kesel juga sih Kak, kalau misalnya lagi di tongkrongan gitu, terus tiba-tiba bilang, kayak tadilah contohnya, Tuhanmu lahir di sini, Tuhanmu kayak gini-gini gitu. Tapi thank you banget nih Kak, malam ini udah diskusi. Terima kasih ya Kak, semoga Tuhan Yesus selalu memberkati Kakak sekeluarga. Amin. Amin, kamu juga. Oke. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama, Tuhan berkati. Nah, ini untuk orang-orang yang komen gini ya. Dia komen gini, mana ada kiamat kecil, kiamat besar. Nah, kenapa tadi saya jelaskan kiamat kecil itu adalah orang ketika dia mati sendiri, itu kiamat hanya bagi dirinya sendiri. Makanya saya bikin itu sebagai kiamat kecil, karena hanya dia sendiri yang mati. Tetapi kiamat besar itu adalah secara global. Tuhan Yesus itu datang untuk menghakimi orang hidup dan orang mati.
Itu penjelasan saya, karena tadi ada yang ini, jadi belum sempat saya jelaskan. Silakan, Jude. Halo. Silakan. Karena ini juga ada ayatnya ya. Ketika Rasul Paulus mengatakan, aku telah menyelesaikan pertandingan hidupku dengan baik. Itu kiamat kecil. Menyelesaikan pertandingan hidup artinya kamu meninggoy dalam Tuhan. Gitu. Jadi jangan narasinya, oh nggak ada dalilnya, ada. Cuman kan kau tidak mau melihatnya dari perspektif iman. Kamu kan mau lihatnya dari letter leg. Sudah saya katakan. Orang yang IQ-nya di bawah rata-rata, dia cenderung hanya terfokus kepada hal-hal yang bersifat hurufiah. Narasinya itu yang hurufiah. Dia tidak mengerti satir, dia tidak mengerti makna, dia tidak mengerti apopatika, dia tidak mengerti ayat-ayat profetik. Itu akan sulit. Gitu. Yap. Kecepatan. Oke. Kecepatan lagi. Halo, KIG. Kenapa KIG tahu-tahu ternyata typingnya begitu? Oh. Aduh, malu Kak jadi naik lagi. Gak apa-apa. Semakin ditonton semakin pengen nanya lagi sih Kak. Kalian emang harus kepo dengan iman Kristen. Nah, jadi gini Kak, aku mau tanya nih. Kalau misalnya kita sebagai orang Kristen, bukan kita sih, ada nih orang Kristen, terus dia karena ikut pasangan lah atau karena apa gitu, meninggalkan iman Yesus dan pindahlah ke seberang. Tetapi ternyata in the end dia misalnya nggak dapat damai sejahtera, nggak dapat kedamaian lah itu, dan dia kembali lagi ke imannya ke Yesus Kristus gitu, karena mungkin entah kecewa karena atau entah apalah. Nah, dari yang aku tahu bukannya itu mendukakan hati Roh Kudus ya, karena dia udah menduakan Tuhan gitu. Tetapi tadi aku lihat di komen-komen tuh katanya itu juga bisa jadi sebagai perumpamaan domba yang hilang. Nah, tolong jelasin dong Kak dari ayat Alkitabnya gimana, karena kasus kayak gini lumayan banyak terjadi sih Kak. Kasus kayak gini nih banyak terjadi, satu, karena dia tidak mengenal Tuhan. Banyak orang ngaku-ngaku Kristen tapi tidak mengenal Tuhan. Makanya suka berpaling dari Tuhan atau menghujat Roh Kudus. Apakah yang demikian diampuni? Kamu harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Di dalam Ibrani 6 dijelaskan bahwa orang yang sudah pernah mengecap karunia dari Roh Kudus tidak akan diperbarui sekali lagi sampai dia benar-benar mendapatkan ajaran yang benar itu. Apakah masih diampuni? Ya, perspektif yang berseliweran kita dengar itu memang benar, bahwa kamu seperti domba yang hilang, benar. Memang ada satu ketika domba itu tersesat, tetapi gembala itu pasti mencari dombanya. Nah, ketika kamu merasa tidak ada kedamaian di tempat lain di saat kamu tersesat itu, sebenarnya gembalamu atau Tuhanmu itu sedang mengingatkan kamu, sedang mau menuntun kamu kembali ke kawanan dombanya. Nah, bahkan di Alkitab kalau kita baca bagaimana perlakuan seorang bapa terhadap anaknya yang sudah pernah meninggalkannya poya-poya dengan harta warisannya, apa yang disambut, apa yang dilakukan oleh seorang bapak itu, dia menyambutnya lebih daripada anak-anaknya yang ada bersama-sama dia gitu. Nah, kalau bapamu di sorga pun menyambut kamu dengan sukacita, mungkin tidak, kamu nanti akan mengecewakan dia suatu ketika. Itu yang harus sebenarnya kita ingat dan kita kenang. Makanya kenapa ada orang Kristen tersesat atau pindah agama atau murtad atau mendukakan Roh Kudus, ketika dia datang kembali, sambutan ayahnya itu begitu luar biasa. Supaya apa? Next time dia mengingat ini.
bahwa dia sangat berharga di hadapan Allah. Tuhan mengasihi setiap orang yang datang dengan air mata pertobatan, bukan dengan kecakapan, kepintaran, atau apapun yang kamu punya di dunia. Jadi mari menjadi anak yang tahu diri. Jangan lagi membuat orang tua kita itu bersedih. Apapun masalahmu, mau kamu bilang kecewa sama orang, atau kamu bilang masalahnya berat, atau terpengaruh, bukan itu sebenarnya alasan. Alasannya adalah tidak mengenal Bapamu yang di sorga. Kamu tidak mengenal Allah yang kamu sembah. Makanya kamu bisa lari dari kawanan domba itu. Kamu tidak mengenal suara gembalamu. Makanya kau tersesat. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenali Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Syarat orang untuk beroleh hidup kekal yaitu mengenal. Begitu kamu mengenal Allah, kamu tidak akan mengecewakan. Begitu kamu mengenal Allah, kamu gak akan tersesat kemanapun. Begitu kamu mengenal Allah, kamu tahu Dia selalu dengan tangan terbuka datang untuk mengampuni kamu. Itu dari saya, Igi. Nah, tapi itu Kak, maksudnya orang yang kayak gitu tuh nantinya akan dapat ganjaran gak sih? Atau misalnya nih, karena dia kan secara dengan sadar kan mendukakan hati Roh Kudus Kak, menduakan Roh Kudus, padahal Roh Kudus tuh nggak mau dan nggak suka diduakan. Nah, mendukakan. Iya, menduakan. Nah itu tadi kamu harus diperbaiki dengan benar. Kamu harus diajarkan untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Itu tadi penjelasannya di dalam Ibrani 6 dari ayat 1 sampai bawah. Gitu. Karena kamu gak akan diperbarui sampai kamu betul-betul bertobat, betul-betul mengenal Allah. Apa diterima? Diterima. Diampuni? Diampuni. Sebab Allah kita itu panjang sabar. Allah kita adalah sumber dari kasih itu. Wah, jawabannya bikin aku terkagum. Tapi emang Tuhan kita dahsyat sih Kak. Dan aku pikir orang yang kayak gitu tuh bakal tetap, maksudnya dapat ibaratnya tabur tuai gitu loh. Nah, aku mau tanya lagi nih Kak, boleh nggak? Maaf aku banyak tanya Kak. Boleh, nggak apa-apa. Soal kehidupan mati dan hidup nih Kak. Kita tuh kalau mati, setahu aku dan setahu aku, kalau orang pengikut Yesus mati tuh ya dia langsung langsung pergi ke surga. Cuman yang jadi pertanyaan adalah akan ada hari penghakiman kan Kak? Nah berarti gitu gimana tuh Kak? Apakah kita dikasih di sebuah misalnya ruang gitu sampai menunggu penghakiman tiba dan semuanya bangkit dan semuanya dihakimi, atau yang orang-orang baik itu justru naik ke surga gitu Kak? Yang ini aku agak bingung sih Kak, makanya aku mau tanya. Oke, ini sebenarnya udah sering aku jelasin. Kalau untuk teman-teman yang sering nonton live aku ya, kita bisa buka di dalam Lukas 16 ya. Di situ ketika orang yang percaya kepada Kristus dan orang yang tidak percaya kepada Kristus itu sama-sama mati. Yang tidak percaya kepada Kristus dituntut oleh malaikat dari iblis dibawa ke Tartarus. Itulah alam penantian atau alam sementara sampai penghakiman yang penuh. Tetapi di dalam Tartarus itu juga kita sudah mendapatkan penghakiman sebagian. Lalu bagaimana dengan orang yang percaya kepada Kristus? Sama seperti Lazarus, dituntun. Yang satu dituntut, yang satu dituntun. Dituntun ke pangkuan Abraham atau yang namanya Firdaus. Alam penantian kita sampai
kita dihakimi dan diubahkan tubuh kita menjadi tubuh yang sama dengan tubuh Kristus. Ini ada di dalam Filipi 3 ayat 20-21. Jadi setiap kita yang nantinya akan dituntun ke Firdaus, kita akan melewati yang namanya ada di dalam Alkitab dikatakan musuh kita itu adalah penguasa-penguasa di udara. Kita nanti akan melewati itu, penguasa-penguasa di udara, yaitu iblis dan malaikat-malaikatnya. Dia ini akan menarik kita sebagaimana kita pernah berbuat dosa. Tadi kan kamu sudah bilang kita akan mendapatkan yang namanya tabur tuai. Iya, pasti. Sebab segala perbuatan kita itu akan mengikuti kita ketika mati. Kita bisa baca di dalam Wahyu 13 ayat 14. Bentar ya. Ini ada dalilnya. Oke. Dikatakan seperti ini ya. Sorry. Wahyu 14 ayat 13 ya. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi nanti ketika waktu kita mati, ya, kita dituntun oleh malaikat ini menuju Firdaus. Di situ kita berperang. Jadi kita dengan malaikat itu akan berperang melawan malaikatnya iblis. Jadi setiap perbuatan kita, mereka menuntut kita untuk ikut kepada mereka, karena kita kan mengikuti jalan iblis, jalan dunia ini. Setiap kita melakukan dosa, artinya kita menyetujui permintaan iblis, tetapi kita melawan Tuhan. Makanya kenapa kita itu disuruh sebagai orang Kristen itu harus mati raga atau matikanlah kedagingan. Nah, jadi setiap kali kita berbuat dosa di dunia ini, nah itu akan mengikuti kita ketika kita nanti menuju kepada alam Firdaus itu, alam penantian itu. Jadi makanya kenapa setiap orang Kristen ketika melakukan dosa, dia harus melakukan kurban semasa hidupnya, selama hidupnya hidup dalam sakramen yang namanya Ekaristi atau perjamuan kudus. Dari sakramen itulah kurban yang dinyatakan oleh Yesus 2000 tahun lalu dengan mengatakan saat dia mengambil roti, inilah tubuhku, saat dia mengambil cawan, inilah darahku yang diserahkan bagimu. Diserahkan bagimu itu artinya sebagai kurban. Nah, makanya kenapa kita setiap kali kita berdosa, kita harus melakukan yang namanya Ekaristi atau perjamuan kudus, supaya ketika kita mati nanti, segala perbuatan kita yang sudah dihapuskan itu tidak mengikuti kita lagi. Yang kita bawa adalah ketaatan kita kepada Allah. Makanya berhati-hati kita sebagai orang Kristen kalau kita sudah jatuh ke dalam dosa. Bukan artinya Tuhan tidak mengampuni, tetapi cara pengampunan dosa itu adalah hanya dengan kurban. Sebab menurut hukum Taurat, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Ekaristi atau kurban sejati itu yang dilakukan Yesus, sebab Yesus Kristus itu mati satu kali untuk selama-lamanya menghapus dosa kamu. Jadi itu yang kita lakukan berulang-ulang. Tidak lagi mengorbankan domba, melainkan darah dan tubuh Kristus yang kita lihat sebagai roti dan anggur. Itu. Jadi supaya kita nanti tidak ditarik oleh iblis ketika kita jatuh dalam dosa waktu kita hidup, maka lakukanlah sakramen Ekaristi. Mengaku dosa, lalu Ekaristi. Maka dosamu akan dihapuskan. Ini ayat Alkitab. Seperti itu. Setelah itu kita lewati, itu adalah penghakiman sebagian. Setelah itu kita lewati, kita menuju kepada Firdaus. Dan dari sana kita akan menantikan tubuh kita yang hina ini diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan tubuh Kristus. Filipi 3 ayat 20-21. Nah itu. Kita duluan yang akan dibangkitkan. Lalu diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan tubuh Kristus. Lalu kita akan ditempatkan ke bumi yang baru dan langit yang baru. Itulah yang disebut Yerusalem turun dari surga. Lalu orang yang tidak percaya kepada Kristus juga dibangkitkan untuk dibinasakan selama-lamanya di neraka. Seperti itu. Ada lagi KIG. Kurang lebih seperti itu. Nanti kebangkitan kita. Silakan KIG.
Ih, nambah lagi tentang perjamuan kudus ya kak. Aku kira Iya. perjamuan kudus tuh cuman gimana ya kalau anak muda ya, cuman sebagai kayak simbolis bahwa Yesus mati gitu dan menebus dosa sebagai pengingat. Tapi ternyata itu juga bisa menjadi kurban kita. Jujur baru tahu sih. Kalau mungkin ini terakhir aja sih kak, mau tanya soal perbedaan bukan deh. Oh ya, soal perbedaan yang Kristen Ortodoks yang kayak kakak sama saksi Yahweh. Tahu nggak kak? Dan sesat, saksi Yehova itu bukan Kristen. Beda. Aku Jauh banget. Aku kiranya tuh si saksi Yehova tuh adalah Kristen yang zaman dulu-dulu gitu loh kak. Karena mereka kan yang aku lihat ya kayak gak bolehlah sebut nama Allah, harus diganti Yehova apa Yahweh gitu. Dan boleh dong kak sebagai penutup jelasin tentang si saksi Yahweh ini biar aku lebih dalam lagi gitu. Karena di kota aku kebetulan si saksi Yahweh ini udah mulai menarik-narik jemaat dari berbagai gereja. Dan salah satu contohnya aku sharing dikit. Salah satunya si saksi Yahweh ini melarang umatnya untuk berinteraksi dengan orang lain. Contohnya kayak dari gereja-gereja di gereja lamanya itu dilarang untuk berinteraksi atau berhubungan. Jadi mereka memang ibadahnya kayak tertutup gitu dan orang-orang di situ nggak boleh video, nggak boleh foto dan nggak boleh untuk bertemu dan berinteraksi dengan Kristen yang lainnya sih kayak gitu. Tolong dong kak dijelasin soal saksi Yahweh itu. Thank you ya kak. Oke. Zhang, Michael, mau jelasin tentang saksi Yehova? Bentar, gue lagi ada itu, lanjut dulu, nanti aja. Saksi Yehova itu bukan Kristen, ya. Mereka memang menarasikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diajarkan para rasul. Mereka itu kalau nggak salah sekte bidat ya. Sekte bidat di abad ke-2 atau abad 3. Dan ini sudah yang SSI itu loh dek, dari itu dek, sama dengan Arianisme itu loh. Oh, Arianisme yang, itu abad 2, sedangkan saksi Yehova itu sebetulnya bentuk itu turunannya. Betul. Turunannya. Nah itu. Jadi itu kayak bidat yang sebenarnya udah dianatema oleh gereja di abad-abad awal kekristenan berdiri dan sebagai agama yang legal di seluruh bangsa. Nah, ajaran ini tuh mengajarkan bahwa Yesus itu adalah bukan Allah. Dan mereka ini hanya menyebut nama Yehova atau apapun ya, itu sebagai keprematuran cara berpikir. Sebenarnya SY ini adalah ketidaktahuan atau ketidakmengenalan iman Kristen yang sesungguhnya. Mereka hanya menarasikan kata-kata Yehova atau apapun itu, tetapi mereka bukan ajaran rasul. Dan ini sudah lama dikutuk oleh gereja. Cuman sedang dimodifikasi di abad-abad sekarang ini gitu. Mereka ini cenderung tertutup. Kenapa? Karena mereka ini sekte yang memang tidak diterima oleh semua kalangan gitu. Walau cara mereka untuk berinteraksi dengan orang atau menarik jemaat itu dengan cara yang sangat lembut, dengan cara yang sepertinya servisnya sangat luar biasa gitu ke kita. Tapi jangan salah, mereka ini adalah penyesat-penyesat yang sudah dinubuatkan oleh para rasul dan yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau tentang mereka sebenarnya kita tidak perlu tahu, tetapi ketika mereka tidak mengejarkan apa yang ada di dalam Alkitab, sebenarnya mereka ini adalah sesat. Gitu ya. Jadi hati-hati sih kalau kataku, karena saksi Yehova ini dia sangat memberitakan Injil itu sampai door to door. Mereka itu sangat agresif sekali. Gitu. Jadi hati-hati, dan kita itu sulit untuk menolak mereka. Makanya kita di dalam Alkitab, di dalam Titus 1 ayat 10 juga dikatakan apa? Kita bahkan tidak boleh mengucapkan salam kepada bidat sesat kayak gini. Mengucapkan salam aja kita tidak boleh sebenarnya. Kita harus
menghindari mereka. Sebab mereka akan membawa kita kepada kebinasaan. Ajaran yang salah membawa kita kepada ibadah yang salah. Ibadah yang salah membawa kita kepada Tuhan yang salah. Makanya kita tuh tidak boleh dekat-dekat dengan saksi Yehova ini. Mereka itu tidak mengajarkan seperti yang diajarkan Rasul. Itu sih intinya, Kak IG. Ciri-cirinya dong Kak yang saksi Yehova itu, aku takutnya. Ciri-cirinya bawa brosur. Aku temen aku juga. Ciri-cirinya mereka tuh selalu bawa brosur dan intens sekali, ya, door to door intens sekali, datang ke rumah-rumah gitu. Nah itu. Jadi kalau dibilang ciri-cirinya, ya itu. Mereka akan bikin kayak modul gitu ya, seolah-olah itu kayak pengajaran gitu. Itu sih. Lu pakai baju seragam rapi, betul. Coba Dek, lu mau jelasin tambahin lagi nggak Dek? SSY. Soalnya Ya, tapi tuh jangan bawa brosur ke rumah-rumah, tapi kakak jangan sampai sales motor di sang saksi Yehova ya. Hati-hati Kak. Bawa brosur itu jujur aku pernah dapat sih Kak. Makanya aku tanya ini sekarang, karena pas aku lihat brosurnya, menurut aku benar-benar permainan kalimatnya itu kalau kita kurang paham atau kita imannya lemah, itu benar-benar bisa langsung goyah gitu loh. Dan itu ngeri banget sih Kak. Oke, mungkin itu aja dari aku Kak. Terima kasih untuk penjelasan malam ini. Aku udah Dan satu hal yang harus kamu tahu, tanya dia gerejanya di mana. Mereka tuh tidak punya gereja. Mereka akan menyebut namanya apa Dek? Balai apa gitu. Balai kerajaan. Iya. Nah itu. Dan mereka kayak ini ya Kak, kayak jadi sorry nih Kak kalau tadi aku salah paham nih, aku kirain Kristen Ortodoks sama ya saksi Yehova itu sama, sorry. Waduh. Apa beda? Justru ya Kak, setelah saya belajar iman Ortodoks, saya sangat-sangat terbentengi dari ajaran-ajaran sesat, salah satunya saksi Yehova. Gitu aja sih. Wah, iya sih, memang iman harus diperkuat ya sekarang ya. Kalau salah ini bisa langsung sesat kita. Oke, mungkin itu aja. Sudah 2 kali naik Kak. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.